Bukan main, seneng banget hati gue dia bisa lolos karena perjuangannya selama ini. Tapi di sisi lain gue juga sedih. Gue jadi gak bisa chattingan sama dia lagi dalam jangka waktu yang lama. Ya gak apa-apa kali ya, gue tahan dulu. Nanti juga kalau dia udah bisa pegang HP, pasti dia bakal ngabarin gue. Hehe, si pede. Emang bakal dikabarin nih. Sebulan pertama dia menjalani pendidikan, gue dibuat galau karena bokap gue masuk rumah sakit. Kalau masuk dunia fantasi mah gue seneng. Hehehe. Canda ya ayah. Dan entah kenapa Tuhan berkehendak lain. Singkatnya, bokap gue meninggal dunia di hari ke-10 saat beliau dirawat di rumah sakit. 7 hari kemudian, Julian menghubungi gue kalau besok hari Minggu dia udah bisa dijenguk sama keluarga dan orang dekat. Untuk menghilangkan rasa sedih, dia langsung berangkat ke tempat dia. Syukurnya sih nggak jauh dari rumah, jadi gue bisa langsung ke sana. Di sana, gue ketemu sama dia dan keluarga. Kita saling bercerita dan foto-foto. Tapi waktu kerasa begitu singkat. Gue nggak bisa lama-lama ketemu sama dia karena jam berkunjungnya dibatasin. Dia bisa dijenguk setiap seminggu sekali, tapi gue nggak selalu ikut jenguk karena jadwal kuliah. Ada satu hari di mana dia dapat izin berlibur dari hari Sabtu sampai hari Minggu buat keluar asrama. Akhirnya kita mutusin buat nonton bareng tuh. Gue jemput dia pakai motor. Terus abis nonton bioskop, gue anterin dia lagi pulang ke rumah. Itu pertama kalinya sih kita jalan bareng dan gue makin deket sama keluarganya. Beberapa kali juga ayahnya minta tolong sama gue buat jemput Julian dan antar ke rumah kalau Julian lagi libur. Saat itu gue jadi mikir, kayak apakah ini pertanda baik? Atau malah justru sebaliknya ya? Karena yang gue tahu waktu dia tuh strict banget. Tapi udahlah ya, gue coba berpikir positif untuk saat ini. Julian cukup sering hubungin gue lewat telepon kalau malam, sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi. Dia sering minjem atau sewa telepon penjaga buat curhat sama gue tentang hari-harinya di sana dan cerita tentang keluarganya. Dia cerita kalau keluarganya butuh banyak biaya buat ngirimin dia ongkos buat jajan, beli makanan, keperluan dia sehari-hari, buat sekolah adiknya. Dan kebetulan ayahnya itu kerja jadi ojol, yang kerja kantoran itu mamanya. Hampir setiap hari dia bahas itu masalah ekonomi. Kenapa nggak bahas kerajaan Singosari, persamaan linear dua variabel, atau sekedar chat-chat ngomongin weton dan zodiak? Kan seru. Ya, jujur gue bingung dong. Sebenarnya gue kasihan sih, tapi ya gue juga nggak bisa bantu apa-apa. Secara gue kerja juga gajinya buat bayar kuliah. Gue udah nggak punya pegangan lagi. Bahkan ongkos bolak-balik kantor aja masih suka dikasih sama nyokap. Julian cerita kalau dia sering dijadikan jaminan sama ayahnya buat minjem uang kesana sini. Dembe, bisa. Kalau Julian dapat libur, pasti dia diajak sama ayahnya ke rumah temen-temen ayahnya buat minjem duit pakai seragam tentara loh. Padahal setahu gue itu nggak boleh dilakukan. Kalau ketahuan, bisa habis dia pas masuk asrama.